Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tasaffa bil kamalat, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi uyyida bil mu'jizat, wa ala alihi wa sahbihi alladhina fa'alul hasanat wajtanabul munkarat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa fahman shadiqan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa amalan salihan mutaqabbala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita niatkan duduknya di Masjid Abu Bakar, yaitu niat iktikaf. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Alhamdulillah, segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, 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 dan kepada kita umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, adik-adik, santriwan dan santriwati Madrasah Abu Bakar, alhamdulillah malam hari ini kita masih bisa istiqomah menghidupkan malam Jum'ah ini di Masjid Abu Bakar dengan ta'lim kita kitab Syu'abul Iman, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Suratul Kahfi, salawat, kemudian Asmaul Husna dan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, kemudian Allah selalu membimbing kita, selalu mendapatkan kemampuan untuk bisa selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal. Meneruskan bahasan kitab Syu'abul Iman halaman ke-14. Wa syu'batur rabi'atu wal arba'una, kemudian cabang iman yang ke-44. Kemarin 43, sekarang 44. Yaitu man'u dhammil muslimina, dilarangnya mencela orang-orang muslim, terlarangnya mencela orang-orang muslim, menjelekkan orang-orang Islam. Jadi, terlarang kita menjelekkan orang-orang Islam. Fi hadratihim, ketika ada di hadapan mereka, au ghaibatihim, atau di belakangnya mereka. Kita tidak boleh mencelaknya, yaitu mencelaknya orang-orang muslim di depan mereka ataupun di belakangnya. Qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bihasbi mri'in, dihitung seorang itu, dianggap seseorang itu minasyari, dari kelompoknya orang-orang jelek, ayah kiro, ketika dia menghina, merendahkan akhahu, saudaranya, al muslimah, yang muslim. Jadi cukuplah seorang itu dikatakan jelek ketika dia suka menghina, merendahkan saudaranya yang Islam.
Jadi kalau kita pengen tahu seseorang itu baik atau buruk, maka lihatlah apakah dia suka merendahkan saudaranya yang lain atau tidak. Kalau dia suka merendahkan, menghina, meremehkan orang lain, maka cukuplah dia termasuk kelompok orang-orang yang buruk. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, kullul muslimi, setiap orang Islam, alal muslimi, kepada muslim yang lain, haramun, haram, damuhu, darahnya, wa maluhu, hartanya, wa irduhu, dan kehormatannya. Jadi maksudnya haram di sini adalah tidak boleh sesama saudara muslim itu sampai menumpahkan darah, kemudian zalim menggunakan hartanya, dan kemudian menjatuhkan kehormatannya, kemuliaan pribadinya, harga dirinya. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena setiap muslim kepada muslim yang lainnya dimuliakan darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Wal makna hadis tersebut, yakfi, cukup, al insanu, manusia itu, minal qabaihi, dari sebagian kelompoknya orang-orang yang buruk, yaitu ayastahkiro, yaitu dia menghina, merendahkan, bi akhihil muslimi, kepada saudaranya yang muslim, li fakrin, karena kefakirannya. Jadi meremehkan, merendahkan orang lain, saudara kita yang muslim, karena dia fakir, tidak boleh. Au ghairihi, atau selain fakir, misalnya apapun yang bisa menyebabkan seseorang itu meremehkannya, misalnya jabatannya, atau pangkatnya, atau statusnya, maka tidak boleh merendahkan saudara kita yang muslim dari sudut apapun. Biasanya orang yang kaya itu yang mudah sekali meremehkan yang miskin. Orang yang pintar itu juga sangat mudah merendahkan orang yang bodoh. Orang yang berpangkat itu mudah sekali untuk merendahkan orang yang di bawahnya. Maka jiwa memuliakan orang lain itu benar-benar harus ditumbuhkan kepada pribadi atau hatinya orang-orang yang beriman, supaya pandangannya kepada orang lain itu bukan pandangan merendahkan, tetapi pandangannya memuliakan dan mengagungkan, karena dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala telah memuliakannya. Fallaiku, maka yang pantas bagi seorang muslim kepada yang muslim lain, kepada muslim lainnya, adalah ta'zimuhu, mengagungkannya, wa ikramuhu, dan memuliakannya. Kewajiban kita kepada orang lain itu adalah mengagungkannya dan memuliakannya. Maka fajami'u ma yu'dil muslima haramun, maka segala sesuatu yang bisa menyakiti muslim hukumnya haramun, haram. Kata-kata, perbuatan, sikap apapun yang menyebabkan saudaranya muslim menjadi sakit, maka hukumnya haram. Orang menuju kenging nikmat suraseri di payunan ka jalmi anu menuju kenging musibah. Apa menyakiti. Atau ketika kita berbicara berdua-dua aja, temannya nggak diajak bicara, sama itu juga. Apapun aja yang menyebabkan jadi sakitnya hatinya orang yang beriman, hatinya orang muslim, maka hukumnya haram. Iraqati damihi, mengalirkan darahnya, wa akhdi malihi, atau mengambil hartanya, wa dhammihi, atau menghinanya, menggibahnya, fi hadratihi, ketika dia ada di hadapannya. Kalau di hadapannya berarti memarahinya. Wa ghaibatihi, atau ketika di belakangnya, berarti gibah.
Kalau di depannya memarahinya, kalau di belakangnya berarti menggibahnya. Wa fil hadithi, ada di dalam hadis, man mata, barang siapa mati meninggal taiban, sudah bertaubat, minal ghibati, dari berbuat ghibah, fahuwa akhiru man yadkhulul jannata, maka orang yang mati tapi dia sudah taubat dari dosa ghibah, maka orang tersebut adalah orang yang paling terakhir masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar dosanya ghibah. Maka kalaupun dia taubat sebelum dia meninggal dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia kalaupun nanti masuk surga paling terakhir orang yang suka berbuat ghibah. Kemudian waman, dan barang siapa mata yang meninggal musirron, terus menerus alaiha, berbuat ghibah, fahuwa awwal man yadkhulun nar wa huwa yabki, dan dia adalah orang yang paling pertama masuk ke dalam neraka dalam keadaan menangis, dalam keadaan menyesal, kenapa dulu saya berbuat seperti itu, yaitu berghibah. Dan ghibah mah raos bisa kaji awalnya puntennya edit sanes ieu nya sanes nyareskeun sanes teh kadituna teh setan teh masih jalan supados membuka yang lain-lainnya. Maka ketika ada pembicaraan ghibah terhadap keburukan orang lain, maka tugas kita itu mengingatkannya, atau kalau misalnya dia tidak bisa diingatkan, kita menghindar supaya tidak termasuk kelompok yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang meninggal kemudian tobat dari ghibah, maka orang tersebut menjadi orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia masih berkutat dengan kebiasaannya berghibah, maka dia adalah orang yang pertama masuk ke dalam neraka dalam keadaan menangis, menyesal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hamiyah, barang siapa yang menjaga, memelihara irda akhihi, kemuliaan harga dirinya saudaranya al muslimi, saudaranya yang muslim, fid dunya, di dunia, ba'atsallahu ta'ala lahu malakan, maka Allah mengutus kepadanya seorang malaikat, yahmihi, yang menjaganya, yaumal kiamati, di hari kiamat, minan nari, dari api neraka. Jadi kalau kita bisa menjaga kehormatan saudaranya yang muslim di dunia, maka Allah mengutus malaikat untuk menjaganya di hari kiamat dari neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dzukira indahu akhul muslim wa huwa yastati'u nasrahu falam yansuhu adrakahu biha fid dunya. Barang siapa yang disebutkan di sisinya saudaranya yang muslim wa huwa yastati'u nasrahu, padahal kondisi dia itu mampu untuk menolongnya, falam yansurhu, maka dia tidak menolongnya. Ada orang muslim yang tertindas, ada orang muslim yang perlu bantuan, ada orang muslim yang teraniaya, kita mampu untuk menolongnya, tapi kita tidak mampu menolongnya, adrakahullahu biha, Allah juga nggak akan menolongnya nanti. Allah nggak akan menolongnya ketika dia perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita di dunia ada saudaranya yang perlu pertolongan, sedangkan kita dalam keadaan mampu, kita tidak mau menolongnya. Kemudian waman dzukira indahu akhul muslim fa nasarahu Allah fid dunya wal akhirah, barang siapa yang dikatakan disebutkan indahu padanya akhul muslim, saudaranya yang muslim, fa nasarahu, kemudian sedang ada masalah si orang muslim, kemudian dia menolongnya, nasarahullahu fid dunya wal akhirah, yakinlah Allah akan menolongnya di dunia dan di akhirat. Pertolongan Allah itu akan ada selama kita masih
suka menolong saudaranya yang lain. Jadi kalau kita ingin menurunkan pertolongan Allah, maka tolonglah orang lain. Sesungguhnya tidaklah kita menolong orang lain kecuali itu menolong dirinya sendiri. Wa qaulun nadhimi amsik ay kuffa wamna. Perkataan penadham amsik tahan, ay kuffa cegahlah, wamna cegahlah, fahuwa min atfil muradif, disebutnya atap muradif atau persamaan kata. Muradif itu sinonim itu. Sinonim. Ala utuh li'irdil muslimina bikasril in fal irdu, yang dikatakan kehormatan itu adalah wan nafsu, wibawa, kemuliaan, wa ma yuhsabu lahu minal makarim, yaitu yang dianggap sebagai kemuliaannya seseorang, maka kita harus menjaganya atau menghormati kemuliaan atau harga diri orang lain. Maka kalau seperti itu, katanya kalau kita bisa menjaga kemuliaan harkat derajatnya orang Islam, fataslamu, maka kamu akan selamat, katanya. Ai in manakta, kalau kamu bisa mencegah, bisa menahan gamal muslimina, untuk merendahkan orang Islam, fa anta taslamu, maka kamu akan selamat min fasadihim, dari kerusakan mereka, liqaulihim, seperti perkataan-perkataan mereka, fil mithli, dalam perumpamaan gini, man gorbalan nasa nakholu, barang siapa yang suka meneliti keburukan orang lain, nakholu, maka orang lain juga pasti akan meneliti keburukannya. Jadi kalau kita suka meneliti, ngutik-ngutik keburukan orang lain, maka orang lain juga pasti akan seperti itu, mengorek-ngorek keburukan kita. Maknanya bagaimana? Man fatasya ala usulihim, barang siapa yang meneliti ala usulihim, kepada keluarganya, orang tuanya, wa uyubihim, dan aib-aibnya, suka seneng gitu membicarakan keburukan keluarga anu, fatasyu ala dzalika fi haqqihi, maka mereka juga yang diburuk-burukan, dijelek-jelekan oleh kita juga, mereka juga sama akan seperti kita menjelekkan dia, bahkan asyadda tahtishin, lebih dahsyat memburukannya dibandingkan dengan kita, biasanya gitu. Maka cabang iman yang ke-44 ini harus benar-benar kita amalkan, yaitu menjaga kehormatan orang muslimin. Bahkan kalau ada aib pun kita harus tutup, kita harus jaga. Kalaupun kita membicarakan keburukannya bukan dalam rangka memuaskan nafsu kita, tetapi dalam